lapangan Merdeka pun ini dibuat besar-besar megah segala macam, boleh-boleh saja. Tapi jangan di lapangan Merdeka. Jangan buat taman ria di lapangan Merdeka. Sudah cukup padat itu. Kita udah nggak menginginkan itu. Apalagi dia punya sejarah penting. Itu bedanya loh. Itu yang perlu kita jaga. Jangan nanti seperti dulu. Dikenal orang malah Merdeka Wall. Bukan lapangan Merdeka sebagai kenangan sejarah kita. Saya agak jadi curiga dengan tim leader yang ada sekarang. Karena ketika saya bicara itu, dia bilang nggak cukup, Pak. Saya bilang, kalau nggak cukup, itu gedung parkir Mandiri Tower, sama seperti Jakarta. Itu kenapa nggak dimanfaatkan ketika hari libur? Sana misalnya seperti itu. Kan gitu. Jakarta udah mulai kayak gitu nanti, Pak. Jadi kantong-kantong parkir itu kan. Dan ini dikelola oleh pihak-pihak swasta. Termasuklah anak-anak muda. Nah, sehingga kalau memang nanti disarankan mau ke lapangan mereka harus melalui angkutan umum, maka akan muncul sekeliling kita ini gedung kantong-kantong parkir, lahan kosong, anak muda bisa membuatkan tempat parkir. Sebetulnya Medan itu punyanya Bobi. Harusnya ada DPRD yang mengatur peraturannya, menyiapkan anggarannya, mengawasi. Tapi Bobi tidak menganggap apa-apa karena Hasim itu tidak paham dia apa fungsi DPRD itu. Buktinya kalau kita lihat sekarang itu wali kota ini menye-M semua nih. Ada jembatan 1M, Gapura 9, sekian M, Pocong 25 M, kan gitu kan? Semuanya itu M semua dan DPRD dapat apa? Makanya dia. Itu nitip dia dibuka itu oleh Bobi. DPR kan nitip. Hasim itu nggak paham DPRD itu tidak punya hak untuk nitip. Dia punya hak angket, dia punya hak interpelasi, dia punya hak bertanya, tapi nitip nggak ada. Nah, karena dia tidak tahu nitip, karena dia tidak tahu, dia gunakan istilah nitip. Kalau nitip kan ada duit. Sekian miliar, puluhan miliar itu yang ada beredar di Medan. Kenapa nggak ada titipan ke DPR? Nah, dengan kondisi Hasim begini, maka Bobi udah nggak ada segannya sama DPRD. Apa yang dilakukan DPRD? Nggak ada. Karena nggak ada yang dilakukan DPRD, karena Hasim sudah tahu harusnya Hasim itu berhenti jadi anggota DPR, dari ketua DPRD. Karena dia nggak tahu. Jai, sekarang aku mau nanya sikap kau tentang revitalisasi ini yang direncanakan oleh wali kota, mau dibangun apa segala, dikorek apa. Itu bagaimana? Kami kan minta dengar pendapat, Bang, dengan DPRD. DPRD mengatakan kami nggak tahu uangnya dari mana, kami nggak tahu. Nah, sementara harusnya di Medan ini sumber dananya itu DPRD harus tahu. Dia mengesahkan sumber dananya, dia mengesahkan aturannya, perda-perda. Kita tanya dulu sekarang. Hasim itu menghasilkan apa? Selama 2 tahun ini, apa yang dihasilkan Hasim? Apa perda yang dihasilkannya? Kemarin lah perda musrenbang itu kan. Cuman itu, yang lain apa? Kalau dia tidak mengerti fungsinya, kalau Bobi menganggap kerja dia nggak ada, wajar aja dicuekin aja kan. Itu masalahnya. Jadi jangan heran kalau seandainya DPRD Medan tidak dianggap apa-apa oleh Bobi, sehingga Bobi itu melakukan pembangunan suka-suka dia. Pengawasnya nggak ada. Mereka DPRD itu ketakutan sama Bobi. Mengawasi. Apa bilang Bobi? Uang bukan dari klien kok katanya. Kan bukan dari APBD yang uang yang keluar dari mana-mana. Dia datang itu. Ya, Jai. Jadi revitalisasi lapangan Merdeka itu bukan pakai APBD Kota Medan. Nggak tahu, kami berapa kali itu sama Mindo sama Burhan berapa kali kami datang, kami tanya dari mana duitnya. Ya kami pun nggak tahu katanya. Sampai udah jalan itu di DPRD di lapangan Merdeka, mereka nggak tahu anggarannya dari mana. Itu artinya apa istilahnya itu ya? Mereka dicuekin atau diapain, dikacangin istilah-istilahnya. Jadi kalau Hasim tidak paham dia fungsinya sebagai DPRD, dia bisa bertanya dengan hak interpelasi, dia punya hak angket, dia punya rapat-rapat, dia bisa bertanya. Tidak ada dalam istilah DPRD titipan pikiran, nggak ada itu. Tapi Hasim menggunakan kami titipan pokok pikiran.
Baiklah, aku nanti tanya sama Meduk tentang anggaran. Sekarang aku mau tanya, pembangunan fisik yang diadakan di cagar budaya itu menurut kau macam mana? Ya kita nggak tahu Bang, yang aslinya kita kan nggak tahu Nah, mau apa. Itu maksudnya, tahunya itu ada plangnya menyatakan begini, ada pembangunan ini. Itu kan seperti itu harusnya pembangunan. Kita tanya ke DPRD, apa yang perda, apa yang kalian keluarkan untuk pembangunan ini, berapa anggaran kalian. Kita kan nggak punya itu. enggak. Maksud aku kan kita kan mau memberitahukan kepada Pak Wali Kota nih, ya bahwasanya itu kan adalah cagar budaya. Ya, jangan kalian korek-korek. Jadi menurut pandangan kau macam mana kira-kira Jai? Apa kau setuju bahwa itu boleh dikorek atau apa? Atau dibangunkan panggung? Kita nggak tahu apa yang ada di otaknya, kita kan nggak tahu nih sekarang nih. Ya tapi ada blueprint ya. Karena yang kau bilang kau baca itu. Blueprint Ya ada di situ. aku nggak tahu ya. Situ Apa Meduk atau Burhan jumpa blueprintnya atau nggak? enggak, di situ kan ada tulisan Iya, di apa tuh di dinding tuh. Di sini akan dibangun ini kan gitu. Di Kalau sini siapa akan tahu dibangun blueprint Bang. Mas, bukan sekarang pertanyaan kalau memang itu memang boleh cocok kau, kita teruskan biar si Mido jangan ngapain dia nuntut gitu. Enggak, jadi Ya. gini Pak Salis, ada yang saya tangkap dari final report mereka yang pertama itu Pak Midu ya, bahwa desainer itu sekarang malah itu mengungkit-ungkit yang dibangun sebelumnya Pak. Tetapi dia nggak sadar yang dia sedang kerjakan sekarang malah ini hampir sama dengan yang dibangun sebelumnya itu, walaupun tempatnya di bawah. Jadi ini jauh lebih mahal lagi daripada yang dibangun dulu Pak. Dulu itu di laporan dia diceritain dengan sangat mendiskreditkan dibangunnya gedung parkir di depan kereta api Pak. Dia bangun itu, dibilang itu. Kemudian dia bilang pemeliharaan negara segala macam sehingga itu tidak berfungsi. Kira-kira gitu ya. Sekarang dia bangun basement yang jauh berkali lipat dari bangunan gedung parkir yang di depan PJK apa. Itu sekarang 600 miliar ya. Itu basement. Padahal basement di bawah tanah, kecuali untuk bangunan bertingkat Pak ya. Coba cari contoh lah di Medan. Nggak ada yang berani Pak, 2 lapis Pak. Kantor gubernur aja yang udah jelas-jelas ini, itu hanya selapis, nggak pernah. Yang paling dalam itulah kira-kira tadi, Pasar Petisa itu pun semi basement. Sehingga ketika mati lampu pun dia, orang nggak menggap. Tapi kalau 2 lapis di bawah, parkir, itu sangat berbahaya. Saya bisa bilang contoh lagi adalah misalnya Manhattan. Ini untuk Pak Kawan, kalau pasal televisi Pak Kawan, saya aja nih Manhattan. Manhattan itu bahaya Pak parkirnya Pak. Ketika orang mogok, karena cara keluar dia ke jalan pinggir itu sangat sesak, macetan, itu nggak bisa keluar. Bayangkan nanti ketika parkir basement di lapangan Merdeka yang muatnya saya lupa angka 600 berapa ya kendaraan, kemudian ketika lapangan Merdeka seperti biasa sangat macet-macetnya, ketika ada hal-hal katakanlah ada satu mobil yang mogok di dalam atau apalah, dan yang lain nggak bisa keluar, basement lapis 2 di bawah itu Pak, berapa? Hampir 10 meter di bawah tanah, bagaimana ini kesehatannya, keselamatannya Pak? Berbahaya kan? Saya sangat megap belum apa-apa Pak. Ketika tahun yang lalu, saya terjebak di Manhattan Pak. Padahal Manhattan itu gedung swasta yang exhaust fan segala macam masih operasional. Itu dan dia di lantainya lantai 1,5 itu Pak. Tengahnya semi basement. Ini langsung full basement. Ketika nanti ada masalah, dan saya udah bilang tadi bahwa bundaran lapangan Merdeka sangat sensitif terhadap kemacetan Pak. Satu saja mobil mogok keliling tuh Pak. Bisa di dalam. Yang sekarang banyak kejadian. Kemarin malam minggu kemarin Pak, itu stagnan lapangan Merdeka Pak. Bayangkan bagaimana itu baiklah, itu teknis ya Burhan. Tapi kan yang mau kita tanyakan tadi sama Meduk ini kan begitu kan, bahwasanya revitalisasi yang diinginkan oleh koalisi masyarakat itu adalah begini. Kemudian ada rencana wali kota untuk melakukan kegiatan membongkar lah, membuat bangunan. Ini artinya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh koalisi kan begitu Meduk? Ya, Medan udah menggugat ya. Siapa Medan itu? Tim 7 Medan menggugat. 7 orang. Ada Profesor Usman Beli, ada Profesor Rosdaneli, ada Pak Burhan Batubara, kemudian ada Ibu Mutia, ada Ibu Dina Lumban Tobing, Bang Rijanul, dan saya sendiri Mido Huta Barat.
didampingi ketua kuasa hukum kami. Kami sudah menyatakan setelah 7 bulan mengingatkan Pak Wali, kami buat surat untuk diterima audiensi. Kami buat konferensi pers. Kami tulis. Kami surati ombudsman. Kami suratin DPR. DPR udah buat 2 kali RDP. Tapi tidak berani stand pas. Tidak berani membuat pansus. Kami sudah usulkan sama Pak Wali secara terbuka. Buat tim sidang pelestarian supaya tim sidang pelestarian ini yang independen, seperti ada kasus loh Bang. Lalu dibentuk ada tim panitia ad hoc-nya untuk menginvestigasi. Jangan hanya dari dalam, ya toh? Harus ada yang dari independen supaya ya kan validasinya berlangsung. Di sini kami sudah usulkan bentuk tim sidang pelestarian untuk memastikan supaya desain itu jangan nanti di kemudian hari terlalu merugikan kita setelah dikerjakan. Jadi yang Abang maksudkan, apa yang diinginkan oleh wali kota melalui revitalisasi ini dengan apa yang disuarakan oleh koalisi, dia tidak mau ini jembatani, dia tidak mau ini mendengar. Maka setelah 7 bulan suara kita tidak didengar, kita sepakat bahwa wali kota telah merusak cagar budaya Lapangan Merdeka ini. Atau telah merusak Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Itu poin kita. Lalu kuasa hukum kita bilang, berarti wali kota telah melakukan perbuatan hukum. Nah, sekarang kita ini kan diajak untuk menyampaikan lagi. Apakah ini nanti suara ini sampai juga kepada Pak Wali? Karena ada catatannya. Kita notifikasi pada tanggal 6 April kemarin, 2023 di depan kantor pos atau di sebelah Lapangan Merdeka itu, kita notifikasi Pak Wali. 60 hari, kalau Pak Wali Kota juga tidak mendengar tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan ini, maka berkas akan masuk ke Pengadilan Negeri Medan. Gitu loh. Berkas akan masuk ke Pengadilan Negeri Medan. Karena itu, terima kasih untuk Medan punya cerita hari ini, ditambah juga dengan adanya hadir Pak Safwan. Kenapa? Kita berterima kasih supaya ini ada peringatan lagi dari notifikasi itu. Kalau bisa, Bang Is, 1 kali lagi nanti ada kita dan ada tim kuasa hukum lah. Supaya di kita itu kan materi substansi. Apa yang dimaksud dengan dia telah merusak Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya yang telah dia tetapkan itu pada tahun 2022 yang lalu gitu. Dan bagaimana ini juga oleh tim kuasa hukum bahwa dia sudah melakukan perbuatan hukum. Kami nggak mau masuk ke pidana, Bang. Kami nggak mau masuk petun. Kami masuk tetap kepada kebijakan nih. Supaya kebijakan dia ini diarahkan pada undang-undang cagar budaya yang inginkan gitu loh. Bukan koalisi yang inginkan. Koalisi mempelajari undang-undang, mempelajari regulasi itu, mempelajari apa yang dimaksud dengan pelestarian, apa itu kota pusaka. Ini dia yang mengeluarkan regulasi, pemerintah mengeluarkan undang-undang, Pemko Medan mengeluarkan perda, Pemko Medan menerbitkan SK penerbitan, tetapi ini semua di atas kertas. Kenyataannya dia melawan atau melanggar sendiri apa yang sudah dia tetapkan gitu loh, atau dia yang telah susun regulasi itu gitu. Nah, ini persoalannya Bang Kalis.